Yasmin, ini hadiah buat kamu. Aku mau ngasih tahu, Bu Ajeng udah mutasiin aku dan aku pindah ke timnya Pak Rangga. Dimutasi ke timnya Mas Rangga. Terus aku tadi juga langsung dikasih hadiah sama Pak Rangga. Hah? Hadiah apaan? Aku dikasih mobil, bagus deh. Mas Rangga keterlaluan deh. Terus gimana, kamu terima hadiahnya? Mobilnya terlalu bagus sih untuk ditolak. Yasmin, aku bisa ngasih kamu 10 mobil kalaupun kamu mau. 10 kali lipat lebih bagus. Orang ini namanya Benny. Dia salah satu sniper profesional dan juga dikenal sebagai pembunuh bayaran. Motivasi Benny ini hanyalah uang. Jadi siapapun targetnya, asal harganya cocok, pasti dia akan lakuin. Dan gue yakin, orang ini pasti lo cari. Apa ya? Kok tenggorokan gue sakit ya? Jangan-jangan makanannya ada racunnya ya? Lihat ujung bibirnya, berbusa. Maksud lu dia diracun? Ya mungkin dari makanan ini. Nggak tahu dia keracunan atau diracun. Itu udah handphone, kayak kita harus ngecek HP-nya deh. Tadi dulu. Nih, kita harus pakai ini. Supaya nggak ninggalin sidik jari. Ya lo bener juga. Cek makanannya, gue cek HP-nya. Sebelum polisi datang, kita harus tahu nih isi HP ini. Kalau gue lihat dari situasinya, kemungkinan dia diracun sama orang yang udah nyuruh dia. Ini juga kalau gue lihat dari isi HP-nya, ada orang yang dia panggil bos. Ibu nggak tahu ini siapa. Coba telepon. Dari reject dong. Pasti lo sekarang lagi ngeregang nyawa. Pras ngapain ngebuang SIM card handphonenya? Yasmin. Pak, pekerjaan saya hari ini udah selesai, jadi saya mau izin pulang. Oke, yaudah. Sebelum kamu pulang, ada yang mau saya tanyain sama kamu.
Tanya apa ya, Pak? Kamu udah dapat update soal Romeo? Belum, Pak. Saya belum dapat kabar tentang Dr. Romeo. Kalau Bapak sendiri gimana? Ya, sampai sekarang saya belum dapat kabar apa-apa sih tentang Romeo. Tapi yang pasti semenjak kejadian ini, saya sadar betul. Saya merasa sangat kehilangan Romeo. Saya juga sayang sama dia dan gimana pun juga kita kan saudara. Saya nyesel. Dulu saya pernah ada niat untuk berusaha mencelakai dia. Tapi kan saya udah janji sama kamu. Kamu ingat kan? Saya akan memperbaiki hubungan saya dengan Romeo. Supaya kamu nggak marah sama saya. Kenapa Pak Rangga bahas soal perbuatannya waktu itu ke Romeo? Jangan-jangan Pak Rangga curiga aku periksa chatnya. Maka dia ngomong seperti ini, mungkin dia ngerasa kalau aku curiga sama dia. Tapi gini loh Yasmin, kamu nggak usah khawatir. Gimana pun juga, Papa sudah melakukan sayembara. Dia akan memberikan uang tunai sebesar 1 miliar bagi siapapun yang berhasil menemukan Romeo. Dan saya cukup optimis. Insya Allah Romeo pasti akan ditemukan dan dia akan baik-baik aja. Amin, Pak. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Oh, yaudah, kamu hati-hati ya pulang ya. Kira-kira Yasmin percaya nggak ya dengan omongan saya? Kira siapa ya? Orang yang dinamain bos itu. Entahlah, Ron. Dia matiin HP-nya setelah nge-reject telepon dari gue tadi. Udahlah, soal ini biar gue ngurus. Gue udah telepon polisi kok tadi. Lebih baik sekarang lo pergi dari sini, Ron. Karena gue takut orang yang nyuruh sniper ini masih berkeliaran sekitar sini. Bahaya buat lo. Apalagi kalau orang-orang ini ngenalin lo. Polisi juga sebentar lagi datang. Yaudah gue cabut dulu ya. Update ke gue. Oke. Dirga? Dirga? Aduh, nih kok nggak dibuka-bukain sih pintunya? Dirga? Aduh, apa mereka belum pulang kali ya dari sana? Tapi kenapa aku nelfonin mereka berdua tapi nggak ada yang ngangkat? Dirga? Aku tunggu aja kali ya. Kenapa? Aku tuh panik tau gak sih sama kamu. Aku telepon kamu gak diangkat, aku telepon Dirga gak diangkat. Maksudnya apa? Oh iya, Yasmin. Maafin aku ya. HP aku lowbat. Maaf lagi, aku tuh panik sayang. Kamu habis kesana. Kamu ketemu sama orang yang mau ngebunuh kamu. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Ya, udah. Karena aku udah minta maaf. Tadi aku sama Dirga habis dari rumah orang yang kita curigai sebagai penembak aku. Terus? Tapi ternyata dia udah meninggal. Hah? Dia diracun sama orang. Astagfirullahaladzim, serius? Kamu serius? Ih, jahat banget sih. Siapa yang racunin ya? Enggak, maksudnya kok bisa gitu? Gampang aja. Kayak orang itu kayak nggak ada harganya gitu. Iya, aku tahu, aku ngerti. Mudah-mudahan kita bisa cepat dapat titik terang. Jadi kita bisa tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan juga siapa yang udah ngeracun sniper itu. Tadi juga Dirga udah nelfon polisi kok. Tapi kamu harus hati-hati ya. Aku nggak mau kayak gini lagi. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Apalagi sekarang ini kan kamu nggak bisa berkeliaran kan. Kamu nggak bisa bebas sekarang. Yasmin, buat aku, keselamatan kamu tuh jauh lebih penting.
Sekarang aku juga takut kalau sampai ada orang ngikutin kamu. Jadi, aku minta sama kamu, tolong lebih hati-hati lagi. Iya, aku hati-hati kok. Oh ya, Parangga juga cerita kalau Pak Baskara tuh sekarang lagi ngasih sayembara ke orang-orang. Siapa yang berhasil menemukan kamu akan dikasih uang. Ya, kamu semakin susah deh berkeliaran. Apalagi kalau misalkan orang jahat itu tahu kamu masih hidup, kan bahaya. Ya, tapi kan aku pengen ketemu kamu terus. Gimana dong? Ya, aku juga mau ketemu terus, cuma kamu harus hati-hati ya. Kamu tenang. Aku punya ide. Gimana kalau kita bikin tempat ketemuan rahasia? Jadi yang tahu hanya kamu dan aku. Di mana? Ah, nggak mau ah. Ntar aneh-aneh lagi. Tempat rahasia, nanti kamu tempatnya aneh-aneh, nanti kayak para layang lagi, nggak mau udah. Enggak. Udah, kamu tenang aja. Aku janji sama kamu. Ini nggak membahayakan siapapun. Kamu tenang aja. Sekarang yang penting kamu ikut aku. Ya? Mau ya? Yuk. Semoga aja aku bisa mengambil seluruh data di SIM card ini. Karena aku curiga, pasti ada sesuatu di SIM card ini. Yes, aku berhasil membackup seluruh datanya. Sherlock, data lengkap target. Tembak mati langsung. Bener dugaanku. Ini semua pasti Pak Pras sebagai dalangnya atas menghilangnya Romeo. Tapi Pak Pras nggak mungkin bergerak sendiri. Dia pasti udah disuruh sama seseorang. Kenapa Romeo bisa curiga dengan Pak Pras? Oke, Mama kasih tahu. Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Dan orang yang menyuruh dia, itu adalah Mama. Sayang, sebenarnya ini kita mau kemana sih? Nanti kamu lihat sendiri aja sayang. Kamu pasti suka. Iya sih, aku percaya sama kamu. Kamu akan bawa aku ke tempat yang bagus. Oke. Kita udah sampai tempatnya. Ini di mana sih? Kamu lihat sendiri ya sayang. Aku yakin kamu pasti suka kok. Kamu jangan lupa pakai masker ya. Aku nggak mau nanti ada orang yang kenalin kamu. Kamu bener juga. Makasih Ayas. Udah diingetin. Sini. Sebenarnya kamu mau bawa aku kemana sih? Aku nggak bisa ngasih tau kamu sekarang. Kalau aku ngasih tahu kamu, artinya udah nggak surprise dong. Tapi aku janji sama kamu. Kamu pasti bakalan suka. Ini tepatnya sayang.
Kamu suka? Aku suka banget. Syukur kalau kamu suka. Aku juga sangat suka sama tempat ini. Makanya aku dari awal, aku pengen banget ajak kamu ke sini. Masa aku keren banget sih? Gimana kalau kita hias tempat ini supaya jadi lebih indah? Hias tempat ini. Ikut aku. Gak jadi. Bentar. Kita bisa nyantai di sini. Terus kalau udah malam, ada lampu. Sayang, lihat sini deh. Gimana? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku seneng banget bisa ngehias karavan bareng sama kamu. Aku juga senang banget, sayang. Aku jadi gak sabar. Aku pengen bangun rumah beneran bersama dengan kamu. Rumah penuh cinta. Tempat kita berdua pulang. Pasti, sayang. Pelan-pelan ya. Ketika semuanya udah selesai, kita nggak perlu lagi kayak gini. Kamu masuk ketok dulu dong. Ada apa sih? Pasti ada sesuatu nih. Mama yang sudah mencelakai Romeo kan? Mama bilang bukan Mama. Ma, jujur Ma. Tolong jawab jujur sama aku, Ma. Kenapa sih kamu ngotot banget? Udah berkali-kali Mama bilang bukan Mama, bukan Mama. Kenapa selalu menuduh Mama? Ma, lihat apa yang aku pegang. Ini SIM card punya Pak Pras dan aku sudah berhasil membongkarnya. Dan aku udah lihat semua chattingannya. Aku lihat chattingan Pak Pras sama seorang sniper. Aduh, si Pras nih ceroboh banget. Kalau udah begini kan aku tidak bisa menghindar lagi dari Rangga. Ma, tolong jawab, Ma. Ma, ayo dong, jujur sama aku. Apa perlu aku panggilin Pak Pras sekarang? Ya panggil aja, ya mungkin juga Pak Pras, tapi kan gak ada hubungannya sama Mama. Kalau memang ini murni keinginan Pak Pras, ya aku akan laporin ini semua ke polisi, Ma.
Oke. Oke. Memang Mama yang melakukan. Mama yang suruh. Tapi kamu harus tahu, Rangga. Mama melakukan semua ini demi kamu. Demi kamu, semua Mama lakukan apapun juga. Yang penting kamu tidak ada saingannya. Kamu bisa aman dengan papa, kamu juga tidak punya saingan saat nanti ngedeketin Yasmin. Tapi Mah, ini hal yang mengerikan yang Mama lakukan. Mama inget kan, Mama pernah minta tolong Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Sekarang Mama minta tolong Pak Pras untuk membunuh Romeo. Ma, sekarang kalau sampai Papa tahu itu gimana? Ya jangan sampai Papa tahu dong. Ya masalahnya ini tetap aja Ma. Ini yang Mama lakukan ini sangat mengerikan. Dan aku sampai speechless Ma. Karena Mama mau dan tega ngelakuin ini semua. Dan menurut Mama, apa dengan menghabisi Romeo, terus semua masalah akan selesai? Enggak, Ma. Dan aku yakin, sekarang ini Mama hidup dalam ketakutan. Karena Mama nggak tahu Romeo itu hidup atau sudah mati. Tutup mulut kamu. Siapa tahu dia masih hidup, Ma. Dan dia akan berusaha untuk mencari tahu siapa yang mau membunuh dia. Dan tiba-tiba dia muncul ke sini dan akan menuntut pembalasan ke Mama. Rangga, daripada kamu ngoceh terus seperti itu, lebih baik sekarang kamu bantu Mama cari Romeo. Iya dong, lebih penting daripada kamu nuduh Mama terus. Lebih baik kamu sama Mama sekarang bantuin Mama cari Romeo. Romeo itu udah mati atau belum? Biar urusannya nggak panjang. Tapi Ma, Rangga, ini nggak main-main. Papa kamu memberikan posisi yang sangat penting buat Romeo di perusahaan Cakra Dinata. Kamu mau posisi itu diambil sama Romeo? Dan satu hal lagi, kamu harusnya mendukung usaha Mama. Supaya usaha Mama ini gak sia-sia, kamu harusnya berterima kasih. Dan kamu harus secepatnya mendapatkan Yasmin. Posisi kita dalam bahaya, Rangga. Ingat Nina, perempuan licik itu, kamu pikir dia akan diam terus? Enggak. Sewaktu-waktu dia pasti akan menuntut janji. Janji Mama ke dia untuk menikahkan kamu dengan dia. Makanya Mama mohon sama kamu, secepatnya kamu harus menikahi Yasmin. aku juga maunya gitu, Ma. Tapi masalahnya, Yasmin itu selalu jaga jarak sama aku. Lu bisa kan ngecek data apa aja yang ada di dalam HP ini? Lo tenang dulu. Ini gue lagi periksa isi datanya. Dapat nih. Gimana? Gue berhasil dapetin isi chat dan rekaman telepon orang itu. Ada rekaman menarik yang mesti lo denger. Gue butuh lo buat ngabisin orang yang bernama Romeo. Lo gak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang gak pernah permasalahin soal uang. Oke? Deal? Ini kayak suaranya Pras. Gue harus mastiin lagi ini suaranya Pras atau bukan ke Romeo. Selamat malam Pak Rangga. Malam, Mbak. Yasminnya ada?
Maaf Rangga, Yasminnya lagi nggak ada di rumah. Loh, kemana? Belum pulang dari kantor. Belum pulang. Kan pulang kantor tuh selesai jam 5 sore. Kok bisa belum pulang sampai jam segini? Aduh, saya kurang paham tuh Pak. Cuman tadi sih dia kirim pesan, katanya dia pulangnya agak telat karena mau ke rumah temennya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh. Ya udah saya pamit dulu ya Mbak. Iya Pak Rangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi-lagi usahaku gagal. Sebenarnya Yasmin pergi kemana ya? Bahkan di saat Romeo nggak ada, aku tetap susah untuk ngedeketin dia. Aku seneng deh. Kita bisa berduaan kayak gini. Aku lebih seneng, sayang. Aku nggak nyangka doa aku terkabul. Dan sekarang aku jadi pacar kamu. Aku juga seneng banget sayang. Rasanya aku pengen bikin pengumuman. Kasih tahu ke semuanya kalau kita udah jadian. Pelan-pelan ya. Yang penting, walaupun sekarang kita backstreet, tapi kan kita sama-sama tahu kalau kita sama-sama saling sayang. Ya, sayang. Sebenarnya Yasmin pergi kemana ya? Apa Yasmin diem-diem pergi nyari Romeo? Pandangan nelfon? Enggak kamu angkat. Enggak. Kenapa gak diangkat? Kenapa emang ya? Emang aku harus angkat? Kamu cemburu ya? Ngapain aku cemburu? Enggak lah, aku gak cemburu. Kamu tuh orangnya cemburuan tau. Masa sih? Perasaan kamu aja kali. Kalau ada orang lain yang suka sama aku gimana? Janganlah. Emang gak cukup cuma satu? Cukup banget. Kok nggak diangkat juga ya telepon Yasmin? Aduh, kenapa sih di saat kayak gini Yasmin terus menghindar, tapi di satu sisi Nina terus berusaha deketin aku. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus cari cara. Sayang, itu kamu taruh kembang apa di situ buat apa sih? Buat pajangan? Ya buat dimainin dong sayang. Kamu mau nyalain? Enggak berani. Ya udah aku nyalain buat kamu ya. Ya. Sebentar. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati, lihat. Makanya lihat. Awas.
Habis. Ikan kok ngeliatinnya aku ngeliatin tuh kembang api orang bagus gitu. Kamu jauh lebih indah dari kembang api itu. Pintar ngegombangin. Dirga, Dia udah angkat aja saya. halo Gak. Apa? Lu yakin? Yaudah gue on the way sana sekarang ya. Kenapa? Tetapnya Dirga berhasil untuk nge-hack HP sniper itu. Katanya ada sesuatu yang penting harus ditunjukin ke kita. Jadi kalau gitu kita ke sana. Ya, ayo. Masuk. Malam Pak Baskara. Ya, Ada apa Bapak memanggil saya? gimana soal perkembangan pencarian Romeo? Maaf, sejauh ini belum ada Pak. Ya udah, kamu tetap koordinir orang di lapangan. Suruh mereka gali semua informasi sekecil apapun. Dan yang terpenting adalah cari dan temukan Romeo sampai dapat. Baik Pak, saya permisi. Semoga kamu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Cuma kamu satu-satunya harapan Papa. Papa nggak bayangin kalau kamu sekarang bertahan, Romeo. Bertahan, Nak. Papa pasti akan nemuin kamu secepatnya. Gimana? Lu ada update apa ke gua? Lu dengerin ini nih. Lu dengerin. Gua butuh lu buat ngabisin orang yang bernama Romeo. Gua kayak kenal sama suara ini. Mirip suaranya siapa coba? Papras. Ini suara Papras. Iya, ini mirip banget sama suaranya Pak Pras. Nah itu. Gue juga mikirin hal yang sama. Coba kita play lagi ya. Lu nggak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang nggak pernah permasalahin soal uang. Iya sayang, ini suara Pak Pras. Ini Pak Pras sayang. Berarti memang Pak Pras dong yang nyuruh sniper itu. Besar kemungkinannya kalau Pras adalah orangnya. Karena aku yakin banget kalau Pras ini yang nelpon si sniper itu. Sayang, ini kita nggak bisa biarin kayak gini aja sayang. Mendingan kita langsung tangkap Pak Pras. Masa orang sejati ini kita biarin gini aja? Sayang, kamu dengerin aku ya. Kita nggak boleh gegabah. Terus kita harus gimana? Kita harus diem aja. Orang itu udah hampir ngebunuh kamu sayang. Aku nggak bisa biarin gitu aja. Kita tahu loh pelakunya siapa. Itu Pak Pras. Sekalipun sekarang kalau kita konfrontasi dan kita tangkep Papras dengan semua bukti yang ada, aku yakin Papras tuh nggak bakalan mau ngaku siapa yang udah nyuruh dia. Tapi yang dibilang Romeo bener sih, Yas. Kalau kita langsung tangkap si Pras, kemungkinan besar kita nggak akan tahu siapa orang yang udah ngasih perintah ke Pras untuk menghabisi Romeo. Oke, Pak Pras ini pasti ada yang nyuruh. Antara Pak Rangga ataupun mungkin Pak Baskara. Nggak. Sayang,
Gak mungkin Papa. Papa gak mungkin ngelakuin itu. Ya sayang, besar kemungkinan tuh pasti ada aja sayang. Tapi Papa gak mungkin. Aku rasa enggak, sayang. Aku tahu banget Papa sayang banget sama aku dan aku bisa ngerasain itu. Jadi gak mungkin Papa kecelakain aku. Oke, kalau misalkan kamu nggak yakin Pak Baskara, bisa jadi Bu Ajeng kan? Kamu tahu kan, Pak Pras itu kepercayaan siapa? Mama. Bu Ajeng. Kamu yakin, Yasmin? Bisa jadi Bu Ajeng. Kamu tahu kan sayang, ada hubungan gelap antara Bu Ajeng sama Pak Pras di balik Pak Baskara. Maaf banget sayang, tapi aku yakin ini Bu Ajeng yang merintahin Pak Pras untuk ngelakuin ini semua. Dan aku nggak tahu, tapi aku pun juga nggak nyangka. Sayang, aku tahu Mama sama Pak Pras itu mungkin mereka berselingkuh di belakang Papa. Tapi aku rasa itu nggak bisa dijadikan alasan yang kuat mereka untuk membunuh aku. Dan sekarang juga kita sama sekali nggak punya bukti kalau Mama itu terlibat. Atau mungkin Pras itu berkhianat dan mau menghabisi Romeo untuk menghancurkan keluarga Cakraminata. Ya, tapi untungnya apa untuk Pak Pras? Untungnya apa dia untuk ngabisin keluarga Cakradinata? Ya atau bisa juga Pak Pras itu berkhianat sama Papa, terus dia berpihak sama saingan bisnisnya Papa. Makanya dia berusaha untuk membunuh aku. Iya, kalau misalkan dia mau berkhianat, kenapa kamu sayang? Kenapa nggak Parangga? Kenapa nggak Mbak Alisa? Ya kenapa harus kamu? Iya bener juga sih, Rom. Untuk saat ini emang banyak kemungkinan. Tapi sebelum kita tahu apa motif kuatnya Pak Pras untuk ngelakuin itu, kita nggak bakalan bisa tahu siapa yang udah merintah Pak Pras untuk ngelakuin itu. Pokoknya, Rom, lu harus waspada sama anggota keluarga Cakradinata. Ini bisa jadi nyokap bokap lu sendiri. Atau Rangga. Kalau Alisa, gua rasa nggak mungkin sih. Sayang, benar. Aku rasa lebih baik seperti ini aja dulu ya. Aku nggak mau keluarga Cakradinata tahu kalau misalkan kamu baik-baik aja dan kamu masih hidup. Ya. Aku nggak mau akhirnya rencana mereka jadinya gagal. Kita liatin aja dulu rencana mereka seperti apa. Bener, Rom. Lu tahu kan, kalau Pak Baskara udah bikin sayembara untuk nyari lu. Dan saat ini, semua mata tertuju sama lu karena mereka tergiur sama hadiahnya. Foto lu juga udah kesebar kemana-mana dengan hadiah uang 1 miliar. Jadi saran gua, lu harus bener-bener waspada, Rom. Ternyata keluarga Cakradinata memang sekejam itu. Mereka bahkan tega mencelakai anggota keluarga mereka sendiri. Artinya Pak Baskara juga patut dicurigai sebagai dalang kematian kedua orang tuaku. Aku harus secepatnya mengungkap alasan dia ngelakuin kejahatan itu. Ya, halo. Pak Baskara, maaf Pak. Saya sudah datangi orang yang menurut penelpon adalah Dr. Romeo. Tapi ternyata dia bukan Dr. Romeo, Pak. Cuma wajahnya saja yang mirip. Oke, jadi salah orang lo ya? Iya, Pak. Mudah-mudahan saja nanti ada laporan lagi dari orang yang melihat sayembara itu, Pak. Iya, iya. Nah, makasih ya. Sama-sama, Pak. Semoga aku dapat kabar soal Romeo secepatnya nih. Karena sampai hari ini
Aku juga belum dapat info soal siapa yang nembak para lainnya Romeo. Mas, tunggu sebentar. Ada apa ya, Nek? Mau nanya, apartemen Dahlia di mana ya? Oh, Nenek nyari apartemen Dahlia. Apartemen Dahlia bukan di sebelah sini, Nek. Mana ya? Kurang dengar. Apartemen Dahlia bukan di sebelah sini, Nek. Nggak dengar. Apartemen Dahlia bukan di sini, Nek. Di mana ya? Nih, Nenek jalan ke arah sana 100 meter lagi, nanti belok kanan. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama, Nek. Hati-hati ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngeliat gua. Oh, dia di sini. Wah, aku harus telepon ke nomor yang di sayembara itu. Halo? Halo, ini nomor yang ada di sayembara itu ya? Oh iya benar. Dengan siapa saya bicara? Saya dengan Ibu Ratna. Ada apa ya? Tadi saya ngeliat Dokter Romeo ada di sini. Kemungkinan sih itu dia. Oh iya. Ibu lihatnya di mana ya? Saya ada di apartemen Lotus Flower. Oke baik Bu Ratna, terima kasih. Saya akan ke sana. Saya tunggu ya, Pak. Usahaku untuk mendekati Yasmin masih berjalan di tempat. Dan jalan tercepat aku untuk aku bisa mendapatkan Yasmin cuman lewat Kayla. Aku harus menyusun rencana untuk bisa manfaatkan Kayla lagi. Pak, ini laporannya sudah selesai. Ya udah, nanti aja bahas ya. Saya buru-buru harus pergi. Kok Pak Rangga buru-buru ya? Dia mau kemana? Aku harus ikutin. Itu Pak Rangga mau kemana ya? Gimana Pak? Ada update apa? Saya baru dapat telepon dari seseorang. Katanya dia punya info yang berharga buat Mas Rangga. Bikin caption yang jelas. Barang siapa yang berhasil menemukan Romeo, maka kita akan berikan dia 1 miliar. Baik Pak, saya akan kabarin Bapak juga kalau Dokter Romeo sudah ditemukan. Terima kasih. Pak Robi. Ada apa Mas Rangga? Gini, saya tahu Pak Robi akan segera menyebar sayembara kan untuk pencarian Romeo. Nanti siapapun yang kasih tahu ke Pak Robi kalau Romeo sudah ditemukan, tolong kabarin ke saya pertama kali. Kenapa harus ke Mas Rangga dulu ya? Udah gini, Pak Robi tolong jalankan perintah dari saya, oke? Maaf Mas, saya nggak bisa. Karena Bapak mintanya saya langsung kabarin beliau. Nih, lihat. Saya punya bukti, saya punya foto Bapak. Pak Robi sering pinjam mobil Papa dan akhirnya bawa ke tempat judi. Mas, saya mohon, tolong jangan laporin saya ke Papa sekarang, Mas. Iya, saya nggak akan lapor selama Pak Robi mengikuti perintah dari saya. Ya udah, permintaan saya gampang. Kalau Pak Robi mengikuti permintaan saya janji saya nggak akan lapor. Tapi kalau enggak, saya langsung kasih tahu ke Papa sekarang juga. Baik, Mas. Saya akan lapor dulu ke Mas Rangga. Oke, bagus. Orang itu bilangnya namanya Bu Ratna. Dia tahu nomor saya dari info sayembara.
Dan katanya dia ngelihat Dr. Romeo di apartemen Lotus Flower. Dia lihat Romeo. Iya mas, dia bilang begitu. Berarti Romeo itu baik-baik aja dong keadaannya. Kalau soal itu saya kurang tahu mas. Ya udah nggak apa-apa. Makasih atas infonya. Nanti biar saya coba cek ke sana, ya. Biar saya sendiri. Baik mas. Gawat nih. Karangga berarti udah tahu keberadaan Dr. Romeo. Aku harus kasih tahu. Sayang, kamu angkat dong. Kenapa sih di saat keadaan genting kayak gini kamu nggak angkat? Bisa-bisanya nih kamu nggak angkat. Udahlah, mendingan aku langsung ke apartemennya Dirga aja. Aduh, ini harus gimana ya? Aku telepon Dirga. Yasmin. Ya, halo Yasmin. Halo Dirga. Dirga, kamu lagi ada di apartemen nggak? Enggak, aku lagi di luar. Kenapa emangnya? Berarti cuma ada Romeo dong di sana. Iya, dia lagi di apartemen aku. Kenapa sih emangnya? Kok kamu kayak panik gitu? Dirga, ini masalahnya Pak Rangga tuh udah tahu kalau misalnya Romeo tuh udah selamat. Apa? Dan Pak Rangga lagi mau ke sana. Nggak, jadi gini. Jadi ada orang yang ngelihat Romeo di apartemen itu. Terus dia akhirnya nelfon orang yang dia ada di Sayembara. Dan akhirnya orang itu ngasih tahu Pak Rangga dan akhirnya Pak Rangga langsung mau ke sana. Oke, Yasmin. Secepatnya aku balik ke apartemen. Oke. Oh baik, aku kayak harus cepet-cepet ke sana deh. Aku naik taksi kali ya. Pak, tolong ke apartemen Lotus Flower ya, ngebut ya. Baik. Kamu itu teledor banget, Pras. Kerjaan kamu ceroboh. Karena kecerobohan kamu, Rangga jadi tahu kalau yang nyuruh kamu adalah aku. Ajeng, aku bener-bener minta maaf. Aku nggak tahu kalau selama ini Mas Rangga ngikutin aku. Harusnya kamu buang SIM cardnya jangan di sembarang tempat. Bisa kan? Ini sembarangan kamu ngebuangnya. Ini berbahaya buat kita berdua, Pras. Paham nggak? Ini nggak main-main. Aku nggak teledor, aku nggak ceroboh, aku nggak sembarangan buang SIM card. Aku udah pastiin, aku buang SIM card itu nggak akan ada orang yang tahu kalau aku buang SIM card. Tapi buktinya apa? Rangga bisa tahu. Berarti apa? Kamu teledor. Bahaya banget, sangat bahaya. Ya Ajeng, aku minta maaf aja. Untung aja Rangga itu mendengar apa kata aku. Coba kalau enggak, selesai kita berdua. Ya, aku bener-bener minta maaf ya Ajeng. Aku janji, aku nggak akan ngulangin kecerobohan bodoh aku lagi, oke? Ini di kantor, Pras. Jangan ceroboh. Ya, satu lagi, aku udah habisin tuh si sniper itu, ya. Dan kita nggak akan ninggalin jejak lagi. Udah aku habisin sniper, jadi kita aman.
sayang. Halo, Ma. Aku ada info, Ma. Aku dapat kabar kalau ada seseorang yang melihat Romeo dan dia ada di Jakarta, Ma. Romeo? Romeo masih hidup? Kamu melihat Romeo? Kamu yakin? Nggak bohong ini? Iya, Ma. Itu info yang aku terima. Dan dia ada di sebuah apartemen. Dan aku udah punya alamatnya, makanya aku mau ke sana untuk ngecek langsung. Gini Rangga, nanti kalau kamu pastikan bahwa itu benar-benar Romeo, kamu langsung habisin aja. Mumpung nggak ada orang lain yang tahu, cuman kamu, ya. Langsung selesaikan itu urusan Romeo. Tapi aku nggak mau mengotori tangan aku, Ma. Nah, terus bagaimana? Ma, aku hanya mau mastiin itu beneran Romeo atau bukan. Gini deh, kamu pastikan kalau itu memang benar-benar Romeo, kamu kasih tahu ke Mama. Karena biar Mama yang urus, biar Mama yang habisin. Mama akan suruh Pak Pras atau Mama akan sewa orang lain untuk menghabisi nyawanya Romeo. Oke sayang? Nanti kamu kabarin ke Mama, ya? Oke, Ma. Romeo masih Ya. Ini kenapa macet banget sih? Aduh gimana ini? Kalau misalkan macet, nanti para nggak nyampe duluan bahaya nih sama Romeo. Masa aku harus turun di sini? Kalau aku turun, aduh pasti akan lama juga. Aku harus jalan dong. Aku pakai heels lagi. Kalau aku pesan ojek online pasti nunggu lagi. Coba aku lihat maps kali ya. Mungkin ada jalan pintas. Pak, ini kayak nanti depan belok kiri ya setelah macet ya. Kita lewat jalan tikus saja. Baik, Mbak. Tolong bawa mobil agak cepatan nanti ya. Oke, baik, Mbak. Gak boleh nih kalau sampai parah nggak datang duluan. Harus aku. Mana ya orangnya? Apa yang itu ya? Maaf, Mbak Ratna ya? Iya betul, saya dengan Ratna. Bapak siapa ya? Saya Pak Rangga. Apa benar Mbak ngeliat Romeo ada di apartemen ini? Iya betul Pak, tadi pagi saya ngeliat Mas Romeo ada di apartemen ini. Ya udah kalau gitu boleh saya lihat? Boleh, mari ikut saya Pak. Ya. Sayang, Kamu kenapa? kita harus pergi dari sini. Kita harus pergi dari sini cepetan. Kok kamu bengong sih? Iya, sayang. Maaf aku baru mandi. Ayo aku, mama. Tapi enggak. Pokoknya kita harus pergi dari sini. Pak Rangga udah di sini sayang. Cepetan. Kita Mas harus Rangga pergi. di sini. Iya. Kok dia bisa aku di sini? Udah pokoknya cerita apanya nanti aku jelasin. Ya, cepetan. Kamu pakai baju atau enggak? Ya udah kamu begini aja. Nggak mungkin. Aku ganti baju bentar. Iya, Udah, ayo bro. Udah. Ayo.
Flatnya yang mana ya, Mbak? Di sebelah sana, Mas. Mari ikut saya. Sayang. Tadi pintunya udah ketutup belum ya? Nah, di sini Pak. Tadi saya ngeliat Mas Romeo masuk ke flat ini. Di 380 ini. Kok nggak ditutup ini? Aku lupa buat tutup pintu. Udah buruan kita masuk rumah. Romeo? 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 Kok ada gelang? Perjanjian di punya Romeo ya? Gimana, Mas? Ada nggak orangnya? Gak ada, di sini gak ada siapapun. Mbak bohongin saya ya? Ya Allah, Mas. Sumpah. Saya tuh tadi beneran ngelihat Mas Romeo Algibran. Keluarga Cakradinata. Iya, tapi masalahnya gak ada siapa-siapa di sini. Romeo! Mungkin orangnya lagi pergi kali, Mas. Romeo! Coba ditunggu aja dulu di sini. Aduh, maaf Mbak, tapi saya masih ada urusan lagi sih. Makasih ya Mbak atas infonya. Iya, Mas. Sayang banget ya, Masnya nggak sempet ketemu Mas Romeo. Padahal saya yakin banget kalau tadi tuh Mas Romeo Algibran. Tapi Pak, kira-kira saya masih dapat imbalan yang 1 miliar nggak? Kan saya udah ngasih informasi ke Masnya. Iya Mbak, tapi masalahnya saya nggak ngeliat langsung ternyata itu ada Romeo atau enggak. Jadi ya, mohon maaf sekali kalau saya tidak bisa memberikan imbalan itu. Mungkin yang dilihat itu hanya mirip, tapi bukan Romeo. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya. Gak, buruan gak. Aduh, hampir aja ketahuan sama Pak Rangga. Yuk, jalan. Untung aja lu datang tepat waktu, bro. Untung aja Yasmin nelpon gua. Jadi gua bisa datang tepat waktu. Tapi kenapa malah Rangga yang datang ya? Apa dia disuruh sama Pak Baskara? Atau dia punya agenda lain? Aku juga nggak tahu sih niat dia apa. Cuma aku ngeliat tadi dia seperti emang menggebu-gebu untuk ketemu sama Dr. Romeo. Aku nggak tahu ya, dia atau memang dia panik, acting, atau memang dia lagi merencanakan sesuatu. Kalau gitu gini aja deh, Rom. Untuk sementara waktu, lo harus cari tempat tinggal baru. Gue juga harus pindah dari apartemen itu, karena udah nggak aman lagi. Iya bro, gue sebenarnya udah dapat tempat tinggal baru buat ditempatin. Itu tempat yang hanya gue sama Yasmin yang tahu. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Gini, saya mau nanya, siapa penghuni flat nomor 15C dan sudah berapa lama dia nyewanya? Maaf Pak, saya tidak tahu nama penyewa flat itu. Tapi, Mas tahu siapa pemiliknya? Kalau pemilik apartemen itu, dia berada di Amerika Pak. Dan kebetulan data beliau yang pegang. Jadi kami tidak berwenang untuk memberikan data kepada orang lain.
Kayla lagi gambar apa? Kayla lagi gambar mamanya Kayla. Mamanya Kayla? Iya, Sus. Emang Kayla tahu mamanya Kayla ada di mana? Mama Kayla udah di surga, Sus. Mama kamu belum meninggal, sayang. Mama kamu ada di samping kamu. Aku benar-benar sedih karena Kayla mengira mamanya udah meninggal. Kayla nggak boleh sedih ya pokoknya. Kan ada Sus Nina yang akan terus nemenin Kayla. Kayla nggak sedih, Sus. Kan ada Tante Pari. Tante Pari nemenin Kayla pas Kayla sedih. Tante Peri maksudnya Kayla Tante Yasmin? Iya, Sus. Kayla, Sus Nina mau tanya deh sama Kayla. Kenapa sih kok Kayla panggil Tante Yasmin itu Tante Peri? Soalnya Tante Peri itu baik sama Kayla. Tante Peri nemenin Kayla dan nolongin Kayla. Tante Peri orangnya juga cantik, kayak peri. Kelihatannya Kayla udah percaya dan nyaman banget sama Yasmin. Sus Nina boleh tahu nggak? Emangnya Tante Yasmin pernah ngelakuin apa sih? Sampai Kayla itu bisa sayang banget sama Tante Yasmin. Aku sedih, Tante. Aku pengen dilihatin sama mama aku. Kan sekarang ini ada Tante Peri. Tante Peri benar-benar baik. Kalau Kayla punya mama baru, Kayla pengen punya mama kayak Tante Peri. Kenapa Kayla sampai segitunya ya sama Yasmin? Kok aku jadi sebel kayak gini sih? Aku yang udah berhari-hari nemenin Kayla, tapi Kayla belum bersikap hangat dan bergantung sama aku. Sebenarnya apa sih yang pernah Yasmin lakukan sampai Kayla sebegitu sayang sama dia? Wah, ini tempatnya seru banget. Nih, belanjaannya semua. Itu belanja apa sih, sayang? Baik banget. Ibu kenapa sih? Ini kan buat kamu makan. Kan kamu bakal stay di sini dulu sementara waktu. Ya ampun, kau perhatian banget sih, sayang. Ya harus dong. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Pak Rangga, nah, gimana Pak? Apa yang harus saya lakukan untuk Pak Rangga? Tolong kamu perhatikan unit apartemen nomor 15C. Ya, 15C. Kamu perhatiin, kamu lihat siapapun yang masuk dan juga pergi dari unit tersebut. Saya cuma mastiin apakah Romeo benar tinggal di sana atau orang yang sudah menculik dia. Baik Pak. Itu aja, tolong kerjakan dengan baik ya. Baik Pak. Makasih. Sama-sama Pak. Sayang, aku masakin makanan buat kamu ya. Iya, makasih ya, sayang. Aku janji makanannya pasti enak. Aku jadi gak sabar. Tapi kan emang masakan kamu enak. Tapi aku akan pastiin ini akan lebih enak. Ternyata Yasmin benar-benar calon istri yang baik ya, Bro. Lu beruntung banget sih. Pada senyum-senyum doang sih. Aminin dong.
Nyesel kan lu, Rom? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin nyatain perasaannya ke Yasmin? Pakai drama dulu, baru nyatain perasaan. Nggak usah banyak cerita. Ya lu siapin tuh tempat. Habis ini kita bantuin Yasmin nih masak-masak sama beres-beres. Tapi kan gue mau nikmatin pemandangan dulu. Udah sayang, nggak apa-apa, aku aja. Ya, kamu di sana tuh, temenin Dirga. Aku mau bantuin kamu. Nggak usah, aku sendiri aja. Ya udah kalau tuh mau kamu. Halo? Oke. Lanjutin terus penyelidikannya ya? Ya, sama-sama. Siapa? Salah satu rekan gua. Dia yang lanjutin kemarin penyelidikan soal kematian sniper itu. Ya dia bilang sih belum ada perkembangan lebih lanjut. Tapi gue janji, Rom, gue bakal usut terus sampai nemuin siapa dalang dibalik kematian si sniper itu.